Arya Bima dari PDI Perjuangan, Andre Rosiade dari Gerindra, dan juga Yunarto Wijaya dari Carta Politika masih bersama kami dalam diskusi Kompas Petang kali ini. Tadi sudah sempat diterangkan bahwa jangan adu gimmick tapi adu gagasan nih Bang Andre. Maka kemudian strategi untuk bisa memenangkan Prabowo atau kemudian menaikkan elektabilitas Pak Prabowo di mata publik, kemudian untuk adu gagasan itu bagaimana kemudian strateginya Bang? Ya, kan sebenarnya kan jelas ya, Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwasanya beliau akan melanjutkan strategi pembangunan Pak Jokowi. Tentu sebagai menteri kabinetnya Pak Jokowi, beliau sangat paham rencana dan strategi pembangunan Presiden Jokowi. Nah, beliau menyampaikan, beliau akan melanjutkan. Kalau beliau memberikan ide gagasan baru, berarti bukan melanjutkan, perubahan itu. Kan kita bagian melanjutkan, yang akan kita lakukan, kita akan lanjutkan program-program Pak Jokowi, lalu kita lakukan percepatan sesuai keinginan Pak Jokowi bahwa kita harus melakukan percepatan termasuk nanti pembangunan IKN. Tapi kalau Pak Prabowo menyampaikan gagasan-gagasan di luar strategi dan ide-ide Pak Jokowi, mohon maaf ini bukan menjilat Mas Toto, tapi Mas Toto membawa kita ke narasi dan ide bahwa kita sama dengan Mas Anies, perubahan gitu loh. Ini berbeda antara menjilat atau menegaskan komitmen bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi ini narasi yang penting saya luruskan dari Mas Toto. Kalau Pak Prabowo sampaikan gagasan-gagasan baru, berarti bukan melanjutkan dong, perubahan gitu loh Mas Toto. Oke, kalau dari PDIP-nya, sebentar, saya harus kasih giliran dulu ke Mas Bimo kalau begitu. Mas Bimo, untuk menekankan bahwa adu gagasan inilah ditonjolkan, berarti apa strateginya kemudian? Oh ya, kalau kita kan sustain ya, yang dibicarakan Andre itu ya, kita merasa bangga bahwa fotokopi dari apa yang dibuat oleh PDI Perjuangan Bersama Partai Pengusung 2014 dengan Pak Joko Widodo sebagai presiden itu hasil kebenarannya oleh Partai Gerindra. Jadi ini kan cara berpikir ideologis PDI Perjuangan dengan transformasi ke teknokratik, ke transformasi sosial, tapi juga kita nggak terlalu yakin ya apakah paham betul mengenai nawacita Pak Joko Widodo ini yang harus disuspend untuk program yang lebih maju dan lebih baik. Dan tidak hanya soal infrastruktur, Andre. Misalnya, Andre, contohnya waktu pembuatan undang-undang Ormas yang waktu itu membubarkan HTI dan FPI. Kan Gerindra walk out misalnya. Yang semacam-semacam ini tentang konsepsi kebinekaan, kita benar-benar menjaga toleransi, anti politik identitas, yang semacam ini kan saya tidak terlalu yakin. Mungkin Pak Prabowo bisa, tapi pattern recognition pendukung Pak Prabowo ini kan bukan orang-orang yang memang mempunyai sejarah politik untuk hal yang menyangkut masalah kebinekaan, juga toleransi, yang betul-betul keinginan kita kontestasi pemilu adalah memperkuat wawasan kebangsaan kita. Baik. Dan coba misalnya soal undang-undang keormasan saja, ini belum pernah ada misalnya dulu Pak Dijon dengan Pak Andre khususnya, gimana persoalan HTI dan FPI yang saat ini ada, kan juga belum ada pernyataan. Jadi saya tidak yakin itu demikian saja bisa diyakini oleh Pak Prabowo. Karena ini ada sangat ideologis dan sangat substantif dan itu. Sampai di situ dulu Mas Bimo. Sampai di situ dulu. Dari dua. Mohon maaf saya harus potong dulu. Saya harus kasih giliran ke Mas Toto. Menganalisis dua jawaban tadi ini, Mas Toto. Ditambah dengan pertanyaan saya sebelumnya, menyangkut arah kemudian Presiden Jokowi ini mendukung siapa? Apakah sudah terbaca? Apakah akan tegak lurus ke PDI Perjuangan atau ke tokoh lainnya? Ditambah dengan analisis dari dua jawaban tadi. Jokowi kalau betul beliau fokus pada bagaimana keberlanjutan legasinya, akan mendorong dan mengusung sosok yang dianggap punya kemampuan untuk melanjutkan legasinya. Kata kuncinya kemampuan. Jadi kalau ditanya saat ini, saya pikir beliau sedang menguji keduanya. Dan kenapa keduanya yang kemudian didorong? Karena keduanya bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Dan sudah tidak bisa dibantah, kedua-duanya pernah mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi melalui berbagai macam momen. Kan sekarang tinggal bagaimana kreativitas, inisiasi dari Mas Ganjar dengan Pak Prabowo menerjemahkan itu. Menerjemahkan dirinya menjadi yang paling mampu
dengan cara berbicara mengenai bagaimana hilirisasi ke depan, dengan mulai berbicara mengenai bagaimana menjawab keraguan mengenai IKN ke depan, dengan kemudian bagaimana menjawab percepatan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi legasi dari Pak Jokowi, termasuk bagaimana kemudian menerjemahkan beberapa program yang belum tercapai pada pemerintahan Jokowi, bukan kemudian diterjemahkan lagi-lagi dengan bahasa kedekatan dengan Pak Jokowi secara personal. Itu yang saya maksud dengan menjilat. Jadi ini bukan sedang berbicara mengenai dilarang untuk kemudian berbicara mengenai melanjutkan Pak Jokowi, enggak. Tapi bagaimana mulai menerjemahkan dalam konteks program-program konkret ke depan tadi. Saya masih melihat keduanya, kalau kita bicara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, termasuk misalnya dalam acara Apeksi kemarin ya, belum masuk pada wilayah itu gitu misalnya. Apalagi ketika masih berbicara kebanggaan billboard dan segala macam. Saya pikir nggak masuk akal lah kalau billboard dikatakan itu dari masyarakat umum, tapi kemudian serupa di berbagai macam kota dengan biaya kita tahu sangat mahal. Sudahlah. Ini kedua belah pihak ini kan mengakui Pak Jokowi kepuasan publiknya tinggi, pengaruh Pak Jokowi sangat besar, dan kemudian kita butuh dukungan dari Pak Jokowi. Itu tidak masalah, tapi jangan sampai upaya mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi ini dengan cara-cara yang saya bilang tadi, tidak memiliki dampak buat Mas. Tapi kalau melihat ini semuanya, maka kan sekarang pertanyaan barunya adalah masalah Jokowi Effect. Di satu sisi efek Jokowi ini sedikit banyak akan berpengaruh pada elektabilitas dari para bakal capres. Tapi di sisi lain kalau kita melihat survei juga, ternyata ada pandangan terutama dari Indo Strategik yang menyebutkan bahwa tidak semua orang nanti akan menunjuk atau memilih capres pilihan Jokowi. Melihat dari dua sudut pandang ini, apakah Jokowi Effect ini betul-betul akan berpengaruh atau tidak menurut Anda, Mas Toto? Ya, pasti akan berpengaruh ya. Tapi kita juga jangan melihatnya pemilih itu sekarang ada di ruang kosong, masih dalam angka 0, tidak. Pemilih itu kan sudah sebagian besar diantaranya sudah menjatuhkan pilihannya. Kan sudah bertahun-tahun nih ada proses yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi, oleh Mas Ganjar dengan Pak Prabowo kalau kita lihat persaingan diantaranya misalnya. Dan ini bukan hanya sebuah hal yang terekam hanya dalam peristiwa beberapa bulan terakhir siapa yang menunjukkan lebih dekat dengan Jokowi. Track record dalam beberapa belas tahun terakhir, 10 tahun terakhir, itu kan juga sudah menjadi sebuah rekam jejak di mata masyarakat. Jadi pengaruh Pak Jokowi ada dan mungkin cukup besar. Tetapi yang harus diingat adalah pemilih itu tidak juga berada di titik 0 yang kemudian bisa dibelokkan begitu saja. Itu yang menurut saya jangan disalahartikan. Yang bisa diperlihatkan adalah bagaimana Pak Jokowi menurut saya sudah menunaikan tugasnya. Endorsement saya berikan kepada dua orang. Dua orang ini silahkan terbuka untuk maju dan kemudian melanjutkan legasi saya. Sekarang tunjukkan di hadapan masyarakat siapa yang memang lebih mampu, siapa yang lebih punya kapabilitas, dan siapa yang memang betul-betul memiliki kemampuan memahami apa yang sudah saya bangun. Tapi sejauh ini kalau melihat ada yang meresmikan seragam kampanye, kemudian baliho-baliho itu penegasan dari Anda bahwa itu semua masih gimmick? Ya kalau berbicara mengenai Mas Ganjar kemarin bercerita, saya pikir memang ada makna menarik ya. Apa itu? Katakan Pak Jokowi ketika memberikan baju hitam putih itu, dia secara personal ingin mengatakan bahwa saya pernah punya perjalanan sebagai seorang kader partai, maju, tetapi untuk menang saya harus mewadahi semua elemen masyarakat, bukan hanya partai saya saja. Ketika saya dulu kotak-kotak, Mas Ganjar salah satu contohnya adalah baju garis-garis yang kemudian bisa diartikan melekat bukan hanya dengan satu partai atau satu elemen masyarakat. Dan Ganjar kemudian menjawab secara tidak langsung, Pak Jokowi saya tegak lurus kepada Anda dan kemudian saya akan ikuti jejak Anda. Itu saya pikir sebuah bahasa yang sangat personal sifatnya yang disampaikan oleh Jokowi dan kemudian dijawab oleh Ganjar. Baik, durasi kita sangat terbatas. Saya beri giliran untuk Mas Bimo untuk closing statement singkat saja menerjemahkan baju hitam putih ini kemudian. Ya, sekali lagi bahwa Pak Jokowi ini adalah partai, kader partai yang kemudian menjadi pemimpin bangsa. Jadi mengenai hal yang terkait dengan program melanjutkan atau mengamankan ini dari pusat sampai daerah dan bupati, wali kota 3 pilar. Bukan hanya urusan Ganjar, tapi bagaimana menjaga pemerintahan Jokowi itu sustain ke depan. Itu bukan hanya urusan Ganjar, tapi juga seluruh kekuatan partai, 3 pilar, bupati, wali kota itu ikut menjaganya. Jadi saya nggak ngerti kalau kemudian interaksi-interaksi personal semacam itu sudah merasa akan
bisa melanjutkan Baik. pemerintahan ke depan seperti apa. Saya Oke. kira itu, dan simbol tentang baju Oke. Ganjar Pranowo adalah simbol keinginan Pak Jokowi bagaimana program ke depan beserta seluruh partai pengusung dan 3 pilar partainya itu dalam melanjutkan. Saya kira itu. Oke, Bung Andre, Anda menegaskan bahwa tidak khawatir dengan simbol-simbol ini tadi ya? Audionya masih di mute, Bung Andre. Boleh diulang lagi? Mute, Dre. Oke. Mute. Sekali lagi saya tidak etis dan tidak elok untuk mengomentari rumah tangga orang lain. Pak Prabowo mengajarkan kepada kami tidak elok dan tidak etis mengomentari urusan rumah tangga orang lain. Kami diminta oleh Pak Prabowo fokus saja mensosialisasikan beliau dan memastikan pemilu ini tanpa polarisasi dan pemilu yang riang dan gembira. Saya hanya meluruskan satu dari Mas Bimo. Apa itu? Mas Bimo tahu betul Pak Prabowo ini patriot sejati dan negarawan. Bahkan Mas Bimo pernah jadi tim sukses Mega Prabowo. Tahu persis Oke. Prabowo seorang nasionalis sejati yang tidak terjebak politik polarisasi dan politik identitas. Baik. Makanya terjadilah duet Mega dan Prabowo, dan semua orang PDI Perjuangan tahu bahwa Gerindra adalah adik kandung PDI dalam secara ideologi. Jadi dan Pak Prabowo dan Bu Mega seperti kakak adik. Jadi ketakutan Mas Bimo soal narasi kami tidak nasionalis itu tidak usah ditakutkan. Karena saya soal perpu ormas. Oke. Kami tangkap sudah maksudnya untuk keduanya. Mohon maaf, kita harus lanjutkan diskusi ini di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Mas Bimo terima kasih, Bang Andre terima kasih, Mas Toto juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Thank you.